Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah semuanya, Ustazah semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Kalau sama anak-anak biasanya lebih semangat ya. Ya, alhamdulillah pagi hari ini senang sekali saya Arin Nurjana CGB angkatan ke-10 bisa hadir bersama Ustaz-Ustazah semuanya dalam aksi nyata untuk pengibasan materi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz-Ustazah semuanya yang bisa meluangkan waktu untuk hadir pada pagi hari ini. Baik, seperti biasanya kegiatan kita diawali dengan berdoa. Kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan basmalah tadi Allah meridhoi apa yang akan kita lakukan bersama-sama di pagi hari ini. Ustaz-ustazah semuanya, pagi ini saya akan melakukan pengibasan materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kalau selama ini mungkin yang biasa kita lebih sering kita dengar di lingkungan sekolah, budaya positif itu mungkin bagaimana cara pendisiplinan anak, bagaimana pendidikan karakter itu bisa dilaksanakan, kemudian juga kebiasaan baik yang ada di sekolah gitu ya. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini. Jadi saya tekankan sekali lagi, hari ini kita mau sama-sama belajar ya Ustaz-ustazah ya. Sama-sama belajar. Saya juga belajar, Ustaz-ustazah juga belajar. Tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Ya. Budaya positif mungkin ada yang pernah mendengar atau mungkin sudah tahu? Pernah dengar tapi lupa. Pernah dengar tapi lupa? Nggih. Apa itu budaya positif? Nggih. Di sini saya coba tuliskan nggih. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Karena sekolah kita ini insya Allah tahun ajaran baru besok sudah semuanya menggunakan kurikulum merdeka dari kelas 1 sampai kelas 6, dan salah satunya tujuannya adalah membentuk karakter, membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian insya Allah pagi hari ini yang akan kita pelajari bersama-sama tentang yang mendasari. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia, kemudian restitusi 5 posisi kontrol, dan juga restitusi tentang segitiga restitusi. Ini yang akan kita pelajari Ustazah untuk pagi hari ini. Langsung saja, kita hidup pasti memiliki banyak kebutuhan, termasuk juga anak-anak didik kita semuanya, murid-murid kita juga punya kebutuhan. Nah, kebutuhan dasar apa yang ada yang kita miliki ya. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi sebenarnya semua tindakan manusia itu pasti memiliki berbagai tujuan ya, memiliki tujuan-tujuan tertentu gitu ya. Nah, semua yang kita lakukan ini adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang berusaha untuk memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, ya.
termasuk juga ini posisinya tidak hanya guru tetapi juga anak-anak kita, murid-murid kita semuanya. Ketika seorang murid misalnya melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di sekolah, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang ada dalam kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah, entah itu melanggarnya disengaja atau tidak disengaja, itu pastinya mereka itu sebenarnya sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kita coba pelajari satu persatu tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini adalah kalau istilahnya survival gitu bisa survive. Nah, kalau kebutuhan dasar, kebutuhan bertahan hidup ini bisa berupa kesehatan, kesehatan, kemudian juga makanan, rumah, tempat tinggal, itu bisa masuk ke kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini termasuk kalau untuk dari segi psikologis itu kebutuhan ini bisa meliputi perasaan aman. Nah, anak-anak itu kan juga membutuhkan ini. Misalnya anak-anak membawa bekal ke sekolah membawa bekal ke sekolah itu sebenarnya dia sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Ketika nanti suatu saat ada kasus misalnya kita dapat laporan, oh si Mas Roja minta bekalnya Mas Hanif misalnya, memaksa. Ketika ditanya, kenapa nak kok kamu minta bekalnya Mas Hanif? Aku nggak dibawain bekalnya oleh Bunda. Nah, ada alasan kenapa kok dia melakukan pelanggaran. Sudah ada kesepakatan di kelas misalnya tidak boleh meminta di kelas, baik itu bekal maupun barang-barang milik teman misalnya. Tapi ketika ditanya, Mas Roja ditanya, ternyata dia sebenarnya sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Dia butuh makan, dia lapar, tapi bundanya sama tahu tidak dibawain bekal Nah, itu bagian dari dia sebenarnya sedang mempertahankan kebutuhannya bertahan hidup Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang. Nah, kasih sayang ini nggak cuma anak-anak guru juga butuh kasih sayang sama kita juga semuanya membutuhkan kasih sayang dan juga rasa diterima. Pastinya anak-anak juga akan merasa sedih ketika suatu saat misalnya dikucilkan, atau misalnya karena dia melanggar peraturan, kemudian kita berusaha mengucilkan dari kelas tanpa sengaja misalnya, selama istirahat Mas kamu duduk di pojokan situ misalnya. Itu kan dia berarti kan dia sedang dia akan merasa sedang tidak diterima. Nah, anak-anak itu memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima itu yang tinggi Ustaz-Ustaz. Nah, karena ada rasa senang ketika diterima di lingkungannya. Mereka akan akrab bisa akrab dengan teman-teman, bisa akrab dengan guru, dengan warga sekolah yang lain, itu karena merasa diterima. Kemudian juga merasakan kasih sayang dari orang-orang di lingkungannya, di sekitarnya. Kemudian untuk yang ketiga itu tentang penguasaan. Ini adalah kebutuhan tentang pengakuan pengakuan atas kemampuan. Gak hanya guru, anak-anak juga butuh ini adanya kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Usreja jago di bidang kesehatan. Walaupun mungkin dianggapnya sepele tapi sesekali itu juga Usreja ini betul apa tidak misalnya sekali pengen kadang
Bu, yo ada yang sekali memberikan aku apresiasi gitu loh. Aku tuh dari pagi sampai sore gitu dampingin anak yang sakit, yang apa, yang mengeluh apa nggak enak badan, terus mendengarkan curhatan guru dengan keluhan-keluhan kesehatannya, kayak gitu sesekali diapresiasi. Nah, ini adalah salah satu contoh gitu ya, bahwa kita itu sebagai manusia itu butuh apa? Butuh pengakuan gitu ya, pengakuan atas kemampuan kita. Usnurul itu manajemen kelasnya bagus gitu. Dia bisa memanage anak-anak di kelasnya itu yang apa selalu bisa semangat di kelas gitu ya. Nah itu juga kadang apa ya juga butuh. Iki lo aku lo bisa toh kayak gitu juga ada rasa seperti itu. Orang gitu ya, rasa apa pengakuan atas kemampuan kita. Dan sebenarnya kita sebagai manusia itu sangat wajar ketika menginginkan hal tersebut, dan itu juga tidak salah kok ketika ustadz-ustadzah itu nanti juga istilahnya menjual diri. Aku tuh bisanya ini loh, aku tuh jago di bidang ini, menunjukkan kompetensi diri kita. Aku tuh kompeten loh di bidang ini. Kalau Ustadz Faisal gitu, aku tuh pinter, aku tuh jago, aku tuh ahli di fotografi misalnya. Kayak gitu juga perlu sesekali menunjukkan gitu ya, menjual diri gitu. Kalau misalnya kok ternyata di lingkungan sekitarnya belum bisa mengetahui potensi yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, itu juga nggak ada salahnya kok kalau kita menunjukkan gitu. Itu ya. Kemudian kebutuhan dasar berikutnya itu adalah kebebasan. Kebebasan ini dihubungkan dengan apa ya, kebutuhan akan pilihan gitu ya, akan pilihan. Ya, bebas di sini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup kita gitu ya. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi itu menginginkan pilihan. Mereka tuh perlu banyak bergerak, ya. Kemudian suka mencoba-coba, gitu ya. Kemudian tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang baru. Itu ya anak-anak ya. Hal-hal yang baru, hal yang menarik itu pengen semuanya itu pengen dicoba, gitu ya. Kemudian kesenangan, ya, yang terakhir adalah kesenangan ya, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kebutuhan untuk mencari kesenangan ini kalau anak-anak ya apa bermain, tertawa lepas gitu ya, pokoknya hal-hal yang membuat mereka itu senang gitu. Nah, dunia anak memang dunia bermain ya, dunia bermain. Nah, ini nanti bisa kita coba, nanti kita aplikasikan. Jadi ketika kita akan membuat sebuah budaya positif, itu kita tidak bisa lepas dari kebutuhan dasar dari murid-murid kita. Nah, sekarang kita akan bicara tentang restitusi. Ini saya kutipkan dua kutipan dari ahlinya ya. Yang pertama itu Gosen. Oh sama, dua-duanya dari Gosen. Nih, restitusi ada yang pernah mendengar belum Ustaz-Ustazah? Saya justru terus terang saya baru dengar juga waktu ikut CGP ini. Oh gitu, restitusi. Ya, restitusi itu menurut Gosen itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua masih dengan orang yang sama gitu ya. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Jadi ustadz-ustadz semuanya, restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan gitu ya, lebih apa ya, disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi ini nanti hubungannya dengan ketika nanti ada kejadian-kejadian, ada kasus-kasus pelanggaran gitu ya, pelanggaran dari budaya positif yang ada, pelanggaran dari kesepakatan-kesepakatan positif yang ada di kelas maupun di sekolah. Misalnya tadi itu contoh di awal saya contohkan tadi Mas Roja yang meminta bekal temannya tadi ya. Nah itu bagaimana caranya nanti kejadian itu kita melakukan tindakan apa gitu ya, tindakan apa yang guru sebaiknya lakukan. Kemudian melalui restitusi, ketika murid nanti berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi, ya, baik itu evaluasi internal, gitu ya, tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan, kemudian juga untuk mendapatkan kembali harga dirinya, ya. Jadi anak-anak kita itu juga punya harga diri, nih. Nah kadang kita itu juga sebagai guru tuh kadang apa ya, sengaja tidak sengaja atau mungkin kita tuh lupa gitu ya, kadang kita tuh mempermalukannya gitu ya, padahal anak itu juga punya harga diri. Mempermalukannya ya bagaimana ustaz-ustaz, misalnya ketika kita maksudnya baik ya, pengen menasihati, tetapi kita menasihatinya di depan teman-temannya, disebut namanya berulang kali di forum misalnya. Nah itu kan mempermalukan dirinya, itu mencederai harga dirinya. Itu ya, kadang itu saya juga termasuk yang masih harus berlatih, masih harus berusaha untuk bagaimana ketika kita menasihati anak itu tidak sampai mencederai harga dirinya anak. Kemudian ada beberapa hal gitu ya Ustadz tentang restitusi ya. Sebelum ke situ mungkin ini dulu nih, posisi kontrol ini nanti hubungannya dengan budaya positif yang ada, kesepakatan yang ada dengan pelaksanaannya dan juga dengan restitusi. Di sini ada penghukum, ada juga pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer. Saya dapat dulu ya misalnya. Untuk yang posisi kontrol tadi nih, posisi kontrol penghukum ini biasanya gini ini sambil kita berefleksi nggak usah nih, selama ini misalnya anak datang terlambat, kita langsung misalnya stop di depan pintu ya. Kenapa Mas kok terlambat? Misalnya sudah baik-baik ditanya, tadi bangun kesiangan misalnya gitu. Terus kita apa? Penghukum kan, kalau posisi kita sebagai penghukum itu biasanya apa? Kita langsung memberikan hukuman ini misalnya
mohon maaf karena kamu terlambat, kamu tidak boleh mengikuti pelajaran untuk jam ini. Silahkan berdiri di depan kelas misalnya. Ini adalah ketika kita sebagai posisi penghukum. Kemudian, nah ini adalah posisi kontrol itu ada di diri kita ya, di diri guru gitu ya, penghukum. Kemudian contoh yang lain misalnya apa ya? Misalnya ada apa sebenarnya? Oh ya, suruh lari, suruh nulis gitu. Kalau di dalam kelas misalnya kesalahan apa yang membuat kita tuh yang gregetan pengen menghukum apa? Nggak bawa buku. Gimana Ustazah Kati? Sering nggak bawa buku. Sering nggak bawa? Maksudnya Oke, ini biar suaranya keras. aduh. Jadi, maksudnya kan kalau sudah sesuai jadwal, anak-anak diharapkan sudah bawa buku di OSD. Misal satu hari itu jadwalnya ada 3 mata pelajaran, tapi yang tertinggal hanya 1 mata pelajaran tertentu aja. Nah itu gemes. Gemes ya. Dan itu hanya terjadinya berulang kali kayak gitu loh. Berulang kali. Besok bawa ya Mbak, besok bawa ya Mas. Nggak bawa. Bingung kalau mau ngisi hukuman juga. Gitu. Ada yang punya testimoni yang lain? Atau langsung, iya aku juga kadang masih suka seperti itu gitu ya. Ini nanti kalau kita gali satu persatu, nanti kita bisa menyimpulkan posisi kontrol mana yang ideal. Ya, yang ideal itu seperti apa? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat merasa bersalah, apakah sebagai teman, pemantau atau manajer? Ya, nanti kita akan mencoba gitu ya untuk kita gali lebih dalam lagi. Itu tadi penghukum ya. Jadi kalau setiap kali ada pelanggaran atau kesalahan dari anak, kita tuh memang pengen langsung menegakkan disiplinnya itu dengan cara memberikan hukuman. Itu sebagai bentuk mungkin konsekuensi gitu ya, kayak gitu. Nah, yang kedua pembuat merasa bersalah. Misalnya, mungkin ada yang bisa memberikan contoh. Misalnya ketika seluruh ini pernah mendengar saja Gus, nanti didengarkan jika salah nih. Posisi kontrol contoh membuat merasa bersalah itu contohnya misalnya ada anak terlambat, lalu kita sebagai guru menyampaikan kepada anak yang terlambat, nah kok terlambat terus? Ustazah lu gak enak sama kepala sekolah, kamu terlambat terus, dikira nanti Ustazah gak bisa ngajarin kamu. Nah seperti itu salah satu contoh membuat anak merasa bersalah. Betul ya? Nah itu betul yang disampaikan Ustazah Nurul, itu adalah contoh. Jadi sudah anaknya salah, semakin dibikin merasa bersalah lebih-lebih gitu ya. Nah seperti itu. Ada yang mau memberikan contoh yang lain? Kadang gitu ya, ayo tertib, nanti nggak ini, nanti Ustazah ditegur loh sama kepala sekolah gitu. Atau ayo dikerjakan, harus selesai di sekolah, kalau dibawa pulang nanti Ustazah diprotes sama orang tua kalian gitu. Ya gitu ya. Nah itu loh, ada CCTV loh, dilihat loh. Merasa bersalah, dibikin anak itu sudah bersalah, merasa lebih bersalah lagi gitu ya. Nah itu adalah posisi kontrol guru gitu ya. Yang kalau yang ketiga sebagai teman itu ya kalau pastinya ustadz sudah terbiasa gitu sama anak-anak sampai mereka itu ada hilang rasa sungkannya gitu ya, karena kita ya seperti teman, ngobrol seperti teman gitu ya. Cara berkomunikasinya itu ya layaknya sebagai teman sebaya gitu. Itu kenapa tuh tadi kamu kok begini gitu ya, digalinya itu dengan cara yang anak itu juga merasa lebih bebas gitu untuk mengungkapkan gitu ya, kenapa alasannya kok begini kayak gitu, karena guru memposisikannya sebagai teman ya.
Kalau pemantau di sini adalah apa? Dia nanti yang akan selalu mengingatkan, Mbak kok terlambat lagi hari ini, ingat nggak kesepakatan kita di kelas, ingat nggak peraturan sekolah kita bahwa kita belajarnya mulai pukul berapa? Pukul 7. Nah kok kamu datangnya sudah setengah 8. Nah itu diingatkan lagi kesepakatannya bahwa harusnya ini sudah masuk kok baru datang. Jadi itu pemantau, kita memantau apakah si anak ini sudah paham belum dengan kesepakatan sekolah maupun kesepakatan di kelas, ya. Nah, kalau manajer ini semuanya yang 1, 2, 3, 4 ini bisa dikuasai semuanya, tetapi dia posisi sebagai manajer inilah yang paling ideal dilakukan. Ya, jadi tidak serta-merta memberikan hukuman, kemudian juga tidak membuat anak itu semakin merasa bersalah gitu ya. Kemudian ketika dia posisi sebagai teman juga anak-anak itu tetap merasa karena merasa sudah kayak teman jadinya enggak besok nggak apa-apa melakukan lagi, atau guruku kayak teman kok gitu ya. Jadi kayak gampang ya seperti itu gitu. Nah, jadi memang posisi yang paling ideal itu adalah sebagai manajer. Kemudian ini hal-hal yang penting dalam restitusi yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Dalam restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan misalnya membayar sejumlah uang atau kemudian memperbaiki kerugian. Ya. Jadi misalnya tidak sengaja mungkin matahin matahin global. Nah, pernah Gus ada anak yang matahkan global gitu. Ya, itu ya. Jadi sebenarnya restitusi itu tidak semata-mata gitu ya, semata-mata untuk menebus kesalahan gitu ya. Karena apa? Karena ini fokusnya itu nanti anak yang sudah berbuat salah itu nanti kalau kita fokusnya untuk menebus kesalahan, dia ya cuma selesai lah gitu. Kalau sudah menebus kesalahan ya sudah gitu. Bukan tidak ada kesadaran untuk berupaya untuk memperbaiki diri. Jadi yang lebih lagi cuma stop, kan sudah aku ganti. Ya gitu. Kan aku sudah ganti ya sudah, tapi tidak ada kesadaran untuk lebih memperbaiki dirinya lagi. Okay. Kemudian kalau kita keterusan sering gitu menggunakan ketika ada kesalahan, terus konsekuensinya adalah itu tadi ya, menebus kesalahan, itu juga bisa jadi ini bisa kedepannya kalau kita tidak waspada gitu itu tuh bisa jadi akan muncul perasaan ingin balas dendam di anak itu ya. Bila orang berbuat salah itu sebetulnya merasa tidak rela gitu ya, harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya itu ya, di dalam hatinya itu sebenarnya seperti itu. Jadi kalau tindakan untuk menebus kesalahan dipahami sebagai hukuman, maka mungkin mereka berpikir untuk membuat situasinya menjadi impas kok gitu ya. Pembalasan seperti ini akan berdampak jangka panjang ya, karena konfliknya itu akan tetap ada, anak kan akan tetap ingat gitu ya. Nah, menebus kesalahan itu tidak salah, namun biasanya tidak membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih kuat lagi. Nah, restitusi sebenarnya juga meliputi usaha untuk menebus kesalahan, tetapi sebaiknya merupakan inisiatif gitu ya, inisiatif yang murid. Jadi kalau bisa itu, kalaupun nanti menebus kesalahan itu inisiatifnya itu adalah dari murid, dari kesadaran. Oh, aku matahin global, berarti secara sadar itu dia yang menawarkan.
Baik Ustazah Erna, mohon maaf aku matahin global, besok akan ku ganti yang baru. Itu kalau inisiatif sendiri itu lebih baik. Berbeda ya ketika itu adalah Erna, ayo mas kamu matahin loh, berarti kamu harus ganti besok pagi jam, ditunggu Ustazah, belum jam 8 sudah global sudah ada di atas meja Ustazah saya gitu. Nah ya bukan seperti itu, tapi kalau restitusi itu harapannya kalau memang sebagai wujud penebusan kesalahan itu muncul dari dalam diri anaknya itu tadi. Jadi inisiatif sendiri gitu atas dasar kesadaran gitu ya. Jadi ketika nanti murid itu belajar dari kesalahan dan kemudian dia akan berusaha menjadi lebih baik gitu. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Nah, restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Ya, restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan, ya, menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Jadi benar-benar dari kesadaran gitu ya, dari kesadaran. Kemudian hal yang perlu diperhatikan lagi adalah restitusi itu adalah tawaran bukan paksaan, ya. Kalau tadi misalnya yang Erna gitu ya, harus sebelum jam 8 sudah diganti globalnya, berarti kan ini ada paksaan gitu ya. Nah, ketika anak tadi belum punya inisiatif kesadaran untuk mengganti, itu tuh kalau kita mau sebenarnya dalam pikiran kita pokoknya ini harus perpustakaan harus punya global yang baru karena sudah rusak, itu berarti bentuknya adalah tawaran. Nah, berarti gimana mas? Ini sudah patah loh, perpustakaan cuma punya satu loh mas, terus gimana mas? Ya, nah itu perlu juga untuk kita memberikan tawaran. Jadi bukan bentuk pemaksaan gitu ya, bentuk pemaksaan. Kemudian, ya ada banyak hal sebenarnya yang perlu diperhatikan dalam restitusi ya. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri ya. Jadi dalam proses restitusi itu kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, caranya untuk membimbing proses pemulihan diri ini, guru bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya dia sudah berbuat kesalahan, melakukan suatu kesalahan, kemudian kita bisa tanya, kamu tuh sebenarnya besok tuh pengennya mau jadi seperti apa? Kalau kita kan kalau kayak gitu tuh soleh nggak, kalau kayak gitu sering ya kita lakukan ya, itu perbuatan anak soleh bukan? Kamu anak soleh atau bukan? Besok kamu mau jadi anak soleh atau enggak? Gitu ya, gitu ya. Nah itu adalah salah satu bentuk pertanyaan. Kemudian kita juga kadang bertanya misalnya, kalau kayak gitu, kalau kamu diberlakukan hal yang sama seperti itu, kira-kira bagaimana? Perasaanmu seperti apa? Kita bisa melakukan berbagai macam pertanyaan gitu ya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan ya. Jadi untuk berbeda dari tadi kan kita mencoba evaluasi diri ke restitusi ya, ini penting bagi murid gitu ya untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar, hubungannya dengan kebutuhan dasar tadi ya, memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, nah ini akan sangat membantu gitu ya. Sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi. Nah, dengan demikian juga kebutuhan orang lain. Misalnya anak-anak
putra itu sudah dilarang untuk tidak main sepak bola di selasar, ya. Dia kebutuhannya apa sebenarnya? Kesenangan, toh? Senang kan bermain sepak bola. Itu kebutuhan dasar dia, kesenangan, pengen memenuhi itu. Jadi ketika sudah ada kesepakatan tidak boleh dan mereka melanggar, itu kita cari tahu, oh itu sebenarnya kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Nah ini kita coba restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya tadi, oh tentang kesenangan. Kita juga bisa sampai, oh ya mas kamu, Ustazah tahu kamu tuh memang senang main bola, ya. Tapi coba, apakah teman-teman di sekitarmu itu senang nggak ketika kamu main bola di sini melanggar kesenangan orang lain atau tidak? Nah itu juga bisa kita coba gali, kita coba bantu tanyakan. Gitu. Jadi, oh ya aku tuh pengen mendapatkan kesenangan, tapi orang-orang di sekitarku juga punya kesenangan. Ya, bisa jadi melanggar karena aku main bola di Selasa. Ya mungkin kalau di kelas itu sering ini ya, nama kelas pada jatuh, lampu pecah, lampunya mati kayak gitu ya, atau mungkin orang yang lewat kena bola gitu ya, bola. Nah itu kan ya, dia senang melakukan itu, tapi orang lain bisa jadi korbannya gitu ya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ini menurut Dr. William ya. Dalam restitusi diri, murid itu belajar untuk mengubah kebiasaan ya, dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Nah itulah restitusi. Jadi kalau biasanya kita ya, ini juga guru juga perlu belajar ya. Kita tuh ya, kalau yang benar itu kan mengevaluasinya diri kita, bukan mengevaluasi orang lain. Jadi kita fokusnya ke diri kita sendiri, baru ke orang lain, gitu ya. Nah, ada tahap-tahapan untuk evaluasi diri ya. Itu bisa saya itu tidak suka cara saya, misalnya saya itu nggak suka cara saya bicara sama kamu ya kayak gitu. Kemudian saya sebenarnya punya sesuatu yang ingin disampaikan gitu. Tapi saya tidak jelas dalam menyampaikan. Nah besok besok saya berusaha untuk menyampaikan informasi yang saya punya itu dengan lebih baik lagi. Itu salah satu contoh gitu ya. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah dalam proses restitusi diri maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan, Ustadz-ustadzah itu tidak terlalu permasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini, tapi mari coba kita bicarakan tentang apa yang akan kamu lakukan besok. Hari ini mungkin melakukan kesalahan, tapi kan besok kamu bisa melakukan hal-hal yang benar, bisa melaksanakan kesepakatan dengan baik. Ya, kamu bisa saja minta maaf, tapi orang lain itu lebih suka mendengar yang kalau kamu itu tidak melakukan kesalahan. Kemudian restitusi menguatkan. Nah, ini adalah salah satu cara gitu ya. Bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan itu menjadi sebuah momen yang baik? Kira-kira bisa nggak, Bos? Atau ya sudah lewat aja gitu? Ya. Tentu saja bisa ya. Jadi asalkan murid bisa belajar dari kesalahan ya. Jadi bisa lebih belajar lagi dari kesalahan. Kemudian restitusi fokus pada solusi ya. Fokus pada solusi. Nah dalam restitusi ini guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan, tidak fokus pada cari siapa yang salah gitu ya. Tetapi juga tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi lebih ke solusinya, apa yang sebaiknya dilakukan setelah ini.
Itu. Kemudian yang akan kita pelajari selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, di sini ada gambar segitiga nih, Bos. Nah, ini adalah ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, gitu ya. Validasi tindakan yang salah itu biasanya kita lakukan dengan bertanya, gitu ya, bertanya. Anak itu kan melakukan itu pasti punya motif, ya, punya alasan mengapa kok dia melakukan hal tersebut, ya. Kemudian selain itu adalah sebenarnya ada nggak sih cara yang lebih baik, gitu ya, untuk dilakukan, gitu ya. Kemudian kalau untuk menanyakan keyakinan tadi ya, aturan-aturan di kelas, aturan di sekolah, itu kita bisa coba diingat lagi, misalnya gitu. Coba diingat lagi kesepakatan yang sudah kita buat di awal semester misalnya, kayak gitu. Kemudian masih ingat apa enggak, terus bisa terus menyebutkan. Kemudian kalau untuk menstabilkan identitas itu, misalnya yang melakukan kesalahan ini nggak cuma kamu kok, ya. Ustazah juga dulu pernah kok melakukan hal itu, misalnya gitu. Teman-teman juga pernah melakukan hal itu, gitu. Jadi dia juga merasa tidak satu-satunya orang yang berbuat kesalahan. Ustazah, ini lebih baik biar lebih ini ya. Ini kalau mendengarkan saya terus kan nanti ngantuk, gitu ya. Kita coba bedah kasus ya, bedah kasus kecil-kecil ya. Saya bacakan ya, ini kasus. Nanti dari kasus ini kita coba telah bersama-sama ya. Apakah kita sebagai guru nanti posisi kontrolnya seperti apa, kemudian restitusi yang sudah kita lakukan nanti seperti apa. Ini kasusnya adalah, saya bacakan ya. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitamnya seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Jadi ini disuruh melepas gitu ya, karena kan nggak mungkin Sabrina mau pulang lagi karena rumahnya jauh. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas kaki. Nah, ini kasusnya, kasusnya. Kalau kita coba kita analisis ya, tadi yang posisi kontrol tadi, menurut Ustazah ini Pak Lukman ini posisi kontrolnya sebagai apa? Penghukum. Tadi kan 5 posisi kontrol tadi masih ingat Ustazah? Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat komando, yang kelima manajer. Nah, di kasus Sabrina ini Pak Lukman
Pak Lukman sebagai penghukum. Kenapa sangat yakin ustaz-ustazah bahwa Pak Lukman itu penghukum? Ya, karena ya langsung memberikan hukuman. Sabrina nggak ini ya, nggak karena nggak bisa mengganti warna sepatunya, nggak bisa ngambil ke rumah, nggak ada yang nganterin, nggak ada yang gosenin gitu. Akhirnya ya sudah disuruh lepas sepatu ya, karena memang di sekolah warna sepatunya harus hitam gitu. Kita begitu nggak sih? Ya. Nah ini coba ya. Dalam kasus tadi sikap posisi apa yang diambil oleh Bapak Lukman? Tadi ya penghukum gitu ya, posisinya penghukumnya. Nah indikatornya adalah ini, tegas dalam menegakkan peraturan. Pak Lukman tidak memberikan kelonggaran meskipun Sabrina sudah menjelaskan alasannya. Alasan tadi apa? Rumahnya jauh. Tadi bangun kesiangan terburu-buru sehingga lupa pakai sepatu berwarna coklat, lupa nggak pakai warna hitam. Ya. Terus tidak mempertimbangkan konteks ya. Meskipun Sabrina menjelaskan bahwa ia terburu-buru dan tidak mungkin kembali ke rumah karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap tidak memberikan pengecualian ya. Peraturan harus ditegakkan. Aturan harus hitam ya harus hitam. Kalau enggak ada hitam ya berarti nggak usah dipakai. Gitu. Yang berikutnya adalah memberikan sanksi langsung. Pak Lukman memerintahkan Sabrina untuk melepaskan sepatunya sebagai hukuman atas pelanggaran tersebut. Kemudian lupa ya. Setelah itu kalau misalnya ustadz-ustadzah, nah kalau misalnya tadi kan ada posisi manajer, ini sudah tak jauh duluan ya. Kalau misalnya tadi kan idealnya posisi kontrolnya itu kan manajer ya. Nah harusnya pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan apa yang harus guru tanyakan atau katakan pada Sabrina ketika mengetahui Sabrina datang ke sekolah dengan sepatu warna coklat, harusnya hitam. Kalau dia sebagai manajer apa yang harus dikatakan? Intinya ada prinsip coaching atau leading harus. Jadi pertama harus menanyakan dulu alasannya kenapa kok bisa melanggar. Kemudian setelah itu diajak berpikir untuk mencari masalah dia sampai berbuat salah itu. Misalnya itu tadi salah gunakan sepatu coklat. Kenapa kok bisa gitu? Oh ya Pak, tadi terburu-buru. Berarti masalahnya adalah terburu-buru. Gimana bisa untuk memperbaiki agar tidak terulang? Berarti terburu-burunya itu dihilangkan dengan cara apa? Misalnya bangunnya lebih pagi atau apa? Berarti bisa seperti itu ya, agar ini tidak terjadi lagi seperti itu. Jadi itu nanti terwujud restitusinya. Anak belajar kesalahan itu tidak diulang besok, lebih baik sesuai dengan masukan yang barusan dibahas. Kalau besok masih seperti itu lagi, cara yang sama juga digunakan. Itu penguatan yang terus dilakukan begitu. Terima kasih. Ini posisi guru ya, posisi guru sebagai manajer tadi yang sudah dicontohkan oleh Ustazah Nurul. Kemudian itu kan kira-kira apa sih yang melandasi sekolah sampai membuat peraturan bahwa ini sepatu harus berwarna hitam. Kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang ingin ditanamkan? Kenapa harus warna hitam? Kenapa sih harus satu warna gitu? Biar sama, kesetaraan, tertib. Jadi kan pastinya ketika kita membuat kesepakatan, membuat aturan itu kan ada landasannya ya. Termasuk kenapa kok anak-anak itu
masih memakai sepatu hitam itu kan pasti ada dasarnya, tidak hanya sekedar dilontarkan, tapi ada yang melatar belakang gitu ya. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya posisinya sekarang ustazah adalah sebagai kepala sekolah, ya, sebagai kepala sekolah, penanggung jawab sekolah itu kan kepala sekolah ya, melihat Pak Lukman. Nah, saya mau contohnya Ustadz Said. Terus saya jadi kepala sekolah. Nah, itu melihat Pak Lukman yang seperti itu mengambil tindakan, dia bersekolah sebagai penduduk, itu bagaimana? Pak kepala sekolah. Amin. Perkenalkan saya kepala Tadi kan saya ke sekolah, nggak pakai sepatu coklat, padahal harusnya sepatu hitam, terus dia langsung dihukum. Nah itu dengan mengevaluasi Pak Lukman sebagai guru di sekolah dengan ya saya mungkin bukan menghukum ya, ininya gimana ya? Ya, maksudnya menghukum dari Pak Lukman itu mungkin saya akan lakukan catatan supaya secara tidak langsung memberi tugas. Jadi kalau jangan sampai anak itu berpikir kalau dia dihukum, tapi dikasih tugas tambahan karena memang dia melakukan atau melanggar peraturan ketika memakai sepatu. Menegur Ustaz Lukman. 2025 Ustaz Rahmat Saifuddin. Ya. Itu banyak dari sekarang. Ya. Ustaz Said ya, saya mau coba kalau dari Ustazah sama ya posisinya sebagai Ustazah sebagai kepala sekolah melihat Ustaz Lukman. Ustaz Luki ya. Ini kan dia juga kepala sekolah. Jalan juga. Tim suksesnya hari ini. Tim ses. Dan mungkin saya ya. Kalau dari saya Ustazah, saya pasti akan mengkostek dari dua arah. Yang pertama mungkin saya lebih mendekatkan ke anaknya dulu. Kenapa kamu bisa bangun siang? Kenapa kamu terburu-buru? Kayak gitu kan. Tadi salah satunya bisa menjadi teman ya Ustazah ya. Mungkin saya mencoba menjadi temannya dia. Pasti dia kalau merasa nyaman dia akan cerita. Terus misalnya semalam aku tidur kemalaman Ustazah. Terus orang tua aku juga kesiangan, aku kesiangan. Nah kita memberikan solusi kepada dia. Nah, berarti besok jangan tidur malam-malam biar gak bangun siang, biar gak buru-buru kayak gitu kan. Kalau memang anak itu baru sekali melakukan kesalahan, mungkin saya akan mengingatkan kepada Pak Lukman untuk tidak terlalu menghukum. Jadi kita bisa toleransi. Oh Pak Lukman ini ternyata dia tadi malam kesiangan jadi buru-buru, orang tuanya juga kesiangan jadi buru-buru semua. Kita bisa toleransi dengan mengingatkan satu kali, nanti kita bilang besok kalau terjadi kesalahan seperti ini baru bisa dihukum kayak gitu. Mungkin dengan hukuman-hukuman seperti kata Ustaz Rahmat yang tidak memberatkan gitu kan. Kedua saya cross-check juga ke Pak Lukman. Kalau memang Pak Lukman itu tipe guru yang tegas, kuat gitu, kita bisa memberi apresiasi juga. Terima kasih kepada Pak Lukman yang memang ingin menegakkan peraturan gitu kan. Tetapi kita lihat lagi, kalau dia baru sekali kita bisa tegur dengan perlahan dan baik. Tapi kalau memang dia seperti Ustazah dulu bilang, anaknya telat, terus baru kita tegaskan gitu kan. Tapi kalau baru sekali, kita bisa mengingatkan dengan lembut mungkin seperti itu. Ya. Sangat beratnya Ustaz Said dan kepala sekolah masa depan. Alhamdulillah. Nah, saya cukup tertarik ya dengan apa yang disampaikan Ustazah Luki tadi ya. Nah, coba gini, Ustazah selama ini itu kan kita
posisi sebagai guru ya, sebagai guru. Sekarang sudut pandang sebagai guru Pak Lukman tadi ya, yang pengen menegakkan kedisiplinan ke anak gitu ya. Walaupun mungkin dari beberapa sudut pandang ada yang sepakat, ada yang tidak dengan caranya. Nah, ketika tadi kan Ustadz Luki maupun Ustadz Saeb ya itu berbicara dengan Pak Lukman gitu. Kalau posisinya Pak Lukman adalah jenengan ya, kita gitu ya, jenengan adalah posisinya Pak Lukman adalah jenengan, kira-kira perlakuan seperti apa yang pengen didapat dari kepala sekolah? Monggo. Bukan, kan Pak Lukman tadi posisinya kan dia kan posisinya sebagai penghukum. Dia pengen mendapatkan perlakuan apa dari kepala sekolah. Kalau tadi kan mungkin disampaikan selanjutnya kan ini ya, memberikan alternatif apa, harusnya begini gitu ya. Nah sebaiknya gimana? Pengen seperti apa? Apakah misalnya sebagai kepala sekolah mungkin kan setiap orang mungkin ya tergantung pribadi kepala sekolah masing-masing. Ada yang mungkin saat itu juga langsung, Pak Lukman nggak boleh begitu, kasihan ini baru sekali misalnya gitu. Atau mungkin dipanggil dulu misalnya, Pak Lukman nanti saat istirahat ke kantor saya deh, kita ngobrol dulu. Tadi saya melihat gitu kan, ya gitu. Tadi saya melihat Mbak Sabrina begini dan jenengan seperti ini gitu. Pengennya langsung di situ atau nanti aja deh, atau nanti di sebuah forum atau bagaimana perlakuan yang pengen diharapkan dari pimpinan secara personal ya, dengan gaya teman sih mungkin biar bisa jadi kenapa saya seperti Pak Lukman gitu, ini jadi teman biar enak ngobrol begitu lah. karena sebenarnya restitusi ini tidak hanya untuk murid tapi juga untuk guru ya. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan berikutnya dengan kasus tadi ya, kira-kira kalau tadi kan sudah ada landasannya, kenapa kok harus sepatu berwarna hitam? Kira-kira sebagai guru, sebagai kepala sekolah, dengan adanya kasus Sabrina tadi, itu kita butuh nggak meninjau ulang kesepakatan warna hitam ini? Perlu tidak? Tidak. Kalau sebagai media kan pastinya tadi sudah disampaikan di awal, kita tidak serta-merta langsung mewarnakan, pasti ada alasannya, tapi sudah disebutkan tinjauan itu perlu atau tidak, menurut saya perlu dikembalikan lagi di awal. Jadi kunci utama kita meminta murid menggunakan sepatu warna hitam itu alasannya apa? Kalau pada akhirnya misal kepepet pun harus ditinjau ulang, berarti tetap harus ada survei. Maksudnya apakah hanya satu murid yang melakukan itu, tapi nanti ketika diganti harus mewajibkan semua ganti, kan juga nggak mungkin. Menurut saya perlu tidak ditinjau itu tergantung dari kasusnya juga. Jadi tapi yang pertama baik lagi, ketika kita mewajibkan murid menggunakan sepatu warna hitam itu tadi sudah ada alasannya. Nah kalau kasusnya hanya satu anak atau dua anak, sedangkan di sekolah 400 kan tidak mungkin perlu ditinjau. Berarti memang perlu diperbaiki saja. Maksudnya mungkin dari dilihat dulu dari masalahnya apa, dicarikan solusinya apa dulu. Jadi bukan mengubah kebijakannya, tapi mungkin alternatifnya apa atau solusi yang ada itu apa. Nah ini kalau tadi contoh simpelnya sepatu Mbak Sabrina,
Kalau ini pikiran nakal guys. Kita kan aturan sekolah tuh mulai pembelajaran pukul 7 ya. Tapi kondisinya kalau kita lihat, kalau di survei gitu ya, berapa banyak anak-anak kita yang terlambat. Bahkan nggak cuma anak, berapa banyak guru yang juga terlambat. Ya, ini juga begini. Nah, itu apakah juga harus ditinjau ulang dan sebagainya itu kan. Jadi memang saya sepakat dengan yang disampaikan Saudara Farida ya. Ya, berarti tidak melulu bahwa meninjau ulang itu terus merubah aturannya ya, tapi mungkin bisa kita penyikapannya seperti apa gitu ya, yang lebih baik gitu deh. Baik, terima kasih Ustazah untuk ini tadi ya, diskusinya di kasus satu Mbak Sabrina ya. Nah, ini tadi ya. Ini tadi adalah beberapa alternatif pertanyaan gitu ya, ketika Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer gitu ya. Ini tadi juga sudah dicontohkan oleh Ustazah Nurul ya tadi ya. Kenapa ditanya alasannya? Melengkapi Oke. Ya, tadi sudah beberapa dicontohkan Ustazah Nurul ya, tapi di sini juga ada beberapa contoh, misalnya Sabrina, saya melihat kamu lagi suatu cukup hari ini, bisa kamu ceritakan kenapa ini terjadi? Bagus banget di bahasanya. Kemudian apa ada alasan khusus kamu tidak sempat memakai sepatu hitam gitu ya? Kemudian bagaimana ya kita bisa memastikan kejadian ini tidak terulang lagi? Besok mau pakai sepatu coklat lagi apa enggak gitu ya ditanya. Apakah ada yang bisa Bapak bantu dengan bisa tetap memakai peraturan tanpa kesulitan? Ternyata alasannya bukan hanya, ternyata ada alasan tersembunyi yang belum disampaikan Sabrina misalnya. Ternyata dia memang nggak punya sepatu hitam atau sepatu hitamnya yang selama yang dipakai sudah kecilan, makanya dia pakai sepatu coklat gitu. Oke. Tadi nggak bisa jawab teman-teman. Iya, mungkin jadi asik ya diskusi bareng ini. Nah, tadi kan sempat dibahas tentang sempat dibahas kalau sebuah kasus itu sebenarnya aturan, misal ada yang melanggar peraturan, apakah peraturan itu perlu ditinjau ulang gitu. Dan tadi dari pendapat Ustazah Farida dan Ustazah Arin itu ini ya, jadi tidak semua tinjau ulang itu dengan merubah peraturan gitu. Nah, yang ini mungkin tanya sekaligus mungkin mohon pendapat-pendapatnya gitu, mau melihat pendapat-pendapat itu seperti apa gitu. Jadi misalnya contoh kasus di sekolah kita itu kan anak-anak dilarang bermain bola di selasar. Sementara bermain bola itu adalah, kalau dalam ajaran kita itu adalah fitrahnya anak gitu. Sudah fitrahnya anak, apalagi laki-laki. Kalau masuk ke dalam materi ini tadi berarti itu masuk kebutuhan dasar, juga bisa masuk kesenangan. Karena kok bisa masuk kebutuhan dasar? Karena itu untuk menyalurkan motoriknya, itu kan juga kebutuhan dasar. Kemudian kesenangan juga, memang dia hobinya sepak bola. Sementara masalah kita adalah tidak punya lahan bermain yang mencukupi sesuai kebutuhan anak-anak. Nah, kalau seperti ini, apakah gimana ini? Maksudnya berarti suatu pelanggaran itu juga harus apakah juga perlu membutuhkan perubahan kebijakan atau bagaimana gitu? Terus mungkin ada yang mau menanggapi Mas Syarida saja. Sebenarnya itu kan juga apa ya? Karena saya kebetulan di kelas 1 nanti itu ya senangnya banyak, mungkin 6-7 anak itu hobinya main sepak bola, dan mereka juga ada yang ikut SSB gitu. Menanggapi Nurul, saya ingat juga kemarin sudah disampaikan juga waktu di rapat tekanan dari sekolah kan sudah menyampaikan
sementara itu tidak diperbolehkan karena ada banyak kasus. Tadi contohnya seperti kasus di kelas saya saja itu 5 anak bermain bola kena lampu, dan akhirnya memang karena kebijakan di sekolah kan pernah kalau merusak berarti mengganti. Jadi waktu itu mau tidak mau saya tawarkan, saya tidak langsung kamu harus besok itu mengganti, tidak, tapi silakan bekerja sama bertanggung jawab untuk mengganti bola. Dan akhirnya mereka memang menggantinya begitu. Lalu balik lagi ke masalah yang Ustazah Nurul sampaikan, apakah saya konfirmasi ulang dulu nih pertanyaannya. Tadi kalau tidak salah Gus Nurul menanyakan bagaimana sekolah mensikapi hal ini, atau gimana Gus Nurul? Bukan, lebih ke teori umum tadi kan. Ini hanya contoh, maksudnya secara general itu apakah semua kasus pelanggaran itu perlu merubah kebijakan atau tidak gitu. Secara general, kalau yang di Selatan itu salah satu contoh. Ya, saya juga ingin menanggapi itu dengan berdasarkan kasus. Kalau yang kemarin kasusnya kan akhirnya disepakati bukan tidak membolehkan murid untuk bermain sepak bola, tetapi memang untuk khusus Selasar dan kelas itu dibatasi karena ada banyak kejadian. Lalu alhamdulillahnya kan kalau di sekolah tetap tidak berubah kebijakan itu, tapi sedang mengusahakan. Jadi saya kira tidak harus selalu dirubah, tapi bisa diusahakan alternatif lain. Kalau di sini kan contohnya ya alhamdulillah, mudah-mudahan di atas itu sudah bisa digunakan, jadi itu bisa jadi salah satu alternatif. Walaupun itu bukan contoh yang yang ideal sebagai solusi alternatif tersebut, tapi tidak, bagi saya sendiri kebijakan itu tidak harus selalu diubah, karena mengubah kebijakan itu kan berarti kita juga harus menyediakan alternatif atau solusi lainnya. Jadi ketika memang ada solusi lain yang lebih real, ya tidak masalah. Ketika kita sudah siap mengganti kebijakan, tapi dengan mengganti kebijakan itu kan berarti perlu ada solusi, bukan malah menambah masalah gitu. Tapi ketika kita dihadapkan dengan kondisi yang belum memungkinkan untuk perubahan kebijakan, salah satu alternatifnya adalah sekolah bisa mengganti atau mencarikan solusi-solusi bagi kasus tersebut. Itu jadi bukan masalah, kalau dari saya sendiri bukan masalah mengganti kebijakannya, tapi bagaimana walaupun mengganti kebijakan itu juga nanti jadi salah satu alternatif paling akhir ketika semua infrastruktur atau suprastrukturnya sudah siap begitu. Tapi kalau dari kasus yang di sekolah ini, saya kira untuk sampai tahap mengganti kebijakan itu belum diperlukan. Terima kasih. Jadi intinya tidak mengubah atau menghapus, tapi memberikan solusi gitu ya. Begitu Ustazah dulu. Nah, ini tadi yang saya tanyakan tadi ya. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju? Ini belum ya. Nilai kebajikan apa yang dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Jadi yang melandasi ini tadi sama teman-teman sudah disebutkan ya, ada kedisiplinan, keseragaman, kesederhanaan,
kesetaraan, ya, ada berapa halnya. Kenapa kok harus kita? Jadi suatu aturan itu pasti ada dasarnya, gitu ya, ada dasarnya. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan yang ingin diangkat. Ya. Kemudian, nah ini tadi yang saya tanyakan gitu ya, yang sudah dijawab oleh Ustaz Said dan juga Ustaz Luki gitu ya. Ini beberapa alternatif gitu ya. Ketika kita sebagai kepala sekolah melihat apa yang dilakukan Pak Lukman gitu ya, mengenai kasus tadi ya. Kalau di sini disebutkan bahwa pertama mengevaluasi langkah Pak Lukman. Nah, sebagai kepala sekolah ini akan mengevaluasi pendekatan Pak Lukman. Meskipun menegakkan disiplin itu penting juga untuk mementingkan kondisi siswa dan dampak psikologi dari hukuman tersebut. Ya, bayangkan seharian nggak pakai alas kaki, padahal kita misalnya dia harus kemana gitu melewati halaman yang ada bahan bangunan, nanti kena paku dan sebagainya. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian pendekatan yang lebih seimbang, ya, mendorong pendekatan yang lebih seimbang, di mana aturan tetap ditegakkan, tetapi ada ruang untuk pertimbangan situasi individual, ya. Ternyata kita gali-gali terus sampai dalam, ternyata akhirnya si Sabrina bisa berterus terang bahwa ternyata memang sepatunya dari kecilan, nggak bisa dipakai lagi, oleh dipaksa dipakai sakit, dan tetapi orang tuanya belum bisa memberikan yang baru dalam waktu dekat, itu kan. Kita perlu menggali lagi ya, jadi ada pertimbangan situasi individual yang perlu kita ketahui. Kemudian juga, nah ini juga bisa memberikan konseling dan pendampingan. Nah, di sini ya, alih-alih memberikan sanksi yang keras seperti melepas sepatu, nah kita bisa menyarankan untuk memberikan konseling pendampingan kepada Sabrina, memastikan dia memahami pentingnya peraturan dan tidak mengulangi kesalahan tersebut. Jadi sampai tercetus restitusinya, sampai tercetus bahwa dia berjanji tidak akan mengulangi, bahwa besok pagi saya akan menggunakan suatu berwarna hitam. Kalau memang ternyata dia tidak ada dalam kondisi situasional yang tidak bisa menggunakan sepatu warna hitam, ya. Kalau tadi kan cuma karena bangunnya kesiangan kemudian terburu-buru sampai lupa gitu. Jadi bukan karena tidak bisa dipakai lagi sepatunya. Jadi masih bisa kita sampai memastikan bahwa besok Sabrina tidak akan mengulangi lagi gitu. Nah, kalau di sini salah satu sarannya peninjauan kebijakan ini meninjau kebijakan dan sanksi yang ada untuk memastikan bahwa mereka adil, proporsional, mempertimbangkan kesejahteraan siswa. Karena semuanya itu fokusnya kepada murid ya. Jadi bukan menghapusnya, tetapi meninjaunya itu meninjau kebijakan itu lebih ke kalaupun nanti ada konsekuensinya apa, bentuk sanksinya itu seperti apa yang akan diberikan sekolah gitu. Nah, itu yang mungkin perlu diperhatikan lagi. Ya, sudah selesai. Alhamdulillah. Oke. Baik, Ustaz-Ustazah, ini tadi nih hasil kita belajar bareng di pagi ini ya tentang budaya positif. Saya yakin di setiap kelas Ustaz-Ustazah sudah ada budaya positif, kesepakatan di kelas ya, aturan-aturan di kelas. Nah inilah yang akan kita coba untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, dan bagaimana caranya kita menghadapi kasus-kasus tertentu berupa pelanggaran-pelanggaran gitu ya, langkah-langkah yang kita ambil yang membuat semuanya tetap berjalan dengan baik gitu ya, tanpa meninggalkan luka di hati anak-anak kita ya, apalagi sampai meninggalkan trauma gitu ya, terus nggak mau sekolah gitu, nggak mau ketemu Pak Lukman karena kemarin aku dihukum begini, aku nggak mau sekolah lagi gitu ya. Gitu ya. Baik, terima kasih Ustaz-Ustazah untuk belajar barengnya, dan juga alhamdulillah tadi diakhiri dengan diskusi yang bagus ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi alat kita untuk refleksi ya, untuk diri kita sendiri. Kemudian kita juga berusaha untuk refleksi untuk lingkup sekolah, lingkup kelas gitu ya. Bagaimana kita
melaksanakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Kita sebagai guru, kita sebagai warga sekolah. Sekali lagi terima kasih untuk hadirnya pagi hari ini. Semoga nanti kalau ada kegiatan berikutnya Ustadz-ustadzah masih berkenan untuk hadir, tidak kapok ya. Dari saya pastinya ada kurang, ada salah, mau dimaafkan. Ketemu lagi di lain kesempatan insya Allah. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang terakhir saya mau kasih apa ya? Mau kasih wow. Apa itu? Dikasih apa Ustazah? Kasih W. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Ya, Ustazah semuanya keren semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.